Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Ibtial dan Malvida dalam podcast KBM Prosisi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas TikTok di mata putih abu-abu. Dengan narasumber kita di sini sudah ada Kak Aura. Iya. Kak Aura main TikTok nggak nih? Wah, sering banget itu. Sering main TikTok? Iya, benar. Berarti Kak Aura udah punya aplikasi TikTok di HP? Iya, udah punya. Kalau manfaat TikTok buat Kak Aura itu apa aja? Lebih utamanya sih hiburan sih. Hiburan Iya, aja? Iya, hiburan. Terusan kalau misalkan lagi sedih gitu nyari ya mentahan di sana. Mentahan? Iya. Mentahan untuk dijadiin status WA Iya, atau iya. gimana? Galau. Oh galau, Iya. galau jadi dari TikTok nih. Iya. Kalau manfaat untuk pendidikannya nih ada nggak sih Kak Aura dari TikTok? Wah, banyak banget sih. Misalkan kayak pelajaran agama dari akunnya siapa namanya ya itu? Husain. Oh, Kak Iya. Hussein. Iya. Saya juga sering nonton sih, jarang-jarang. Seru. Kalau kelebihan dan kekurangan TikTok menurut Kak Aura ada apa aja nih? Untuk kelebihannya sih menurut saya ya bisa buat nambah ilmu sih. Misalkan kayak ilmu yang mahal, misalkan kayak tata cara makan. Kayak waktu itu namanya siapa ya? Lupa saya. Yang agar tetap slay. Iya, agar tetap play. Terusan pembelajaran agama juga ada di situ. Pembelajaran misalkan nanti kita mau mencari kerja itu ada banyak di situ. Dan untuk kekurangannya sih menurut saya bisa membuat kecanduan orang ya. Misalkan kalau lagi jam pelajaran dia malah guru lagi asik ngejelasin dia malah scroll TikTok, itu berdampak buruk banget sih menurut saya. Gak sopan juga ya? Iya, nggak sopan, jadi nggak tahu waktu. Oke. Terima kasih Kak Aura atas pendapatnya. Iya, sama-sama. Ya. Di sini udah ada narasumber kedua kita. Silakan perkenalkan diri Kak. Ya, perkenalkan nama gue Ihsan Nazarul, biasa dipanggil Arul. Gue berasal dari kelas 10 SMM 1. Oke, Kak Ihsan main TikTok nggak nih? Main lah jelas. Main. Kalau TikTok, manfaat TikTok untuk Kak Ihsan tuh apa aja? Untuk melihat update-update info berita terbaru sih, Kak. Kalau bagi Kak Ihsan, kelebihan dan kekurangan TikTok itu apa aja? Kalau kekurangannya sih saya paling gak senang ya sama cewek-cewek yang suka joget-joget, ngelecehin agama. Dia joget-joget pargo itu pakai jilbab. Nah, itu saya nggak suka banget. Hal negatifnya ya? Iya. Kalau untuk kelebihannya, saya lebih apa ya, suka ngelihat update-update info berita terbaru. Berita-berita Kalau- terbaru seperti apa? Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh kan lebih suka buka TikTok daripada aplikasi berita gitu kan. Ya. Ya, jadi ya banyak juga kan kayak platform-platform kayak apa namanya? Akun-akun TikTok yang Bermanfaat? ya yang apa yang Edukasi? nyebarin Berita. berita terbaru kayak gitu. Gitu. Itu aja? Iya. Oke. Terima kasih Kak Ihsan atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, jadi di sini kita udah ada narasumber terakhir kita, ada Kak Reni. Kak Reni silakan memperkenalkan diri. Kenalin, nama gue Randy Triana Putra dari kelas 12 MM 1. Ya, Kak Reni itu punya TikTok nggak? Punya, TikTok, tahu TikTok? tahu karena kan dulu pernah sempet booming ya. Ya. Aplikasinya kayak hampir semua orang dari semua kalangan juga pada main TikTok ya. Akhirnya gue juga download main TikTok juga sih. Sampai sekarang juga masih ada ya, TikTok masih booming juga. Masih sih ya, karena banyak yang masih pakai juga karena ya dia nggak menurun gitu. Jadi gue juga masih pakai sampai sekarang. Oke. Kalau manfaat TikTok untuk Kak Reni ini apa? Manfaat ya, kalau manfaat sih gue ngeliatnya dari pandang gue ya, dari pendapat gue Iya. sendiri ya. Kalau TikTok tuh kayak kita ngelihatnya dari gue nih, gue ngerasain kalau misalnya TikTok tuh suatu platform yang itu tuh kayak tricky gitu, ngerti gak? Tricky. Iya, jadi gini loh, tergantung gimana kitanya. Kalau lu bisa buat ngembangin suatu aplikasi ini aplikasi bagus loh. Dia sistemnya nggak kayak IG atau nggak Facebook yang kita harus nge-follow dulu baru bisa lihat postingannya Yeah. kan. Jadi di sini tuh kayak lu cuman bikin video aja, kalau misalkan video lu bagus, lu bisa gampang terkenal cuy, gitu kayak FYP. FYP ya. FYP kalau bahasa Inggrisnya FYP ya, gitu ya, FYP lah ya. Iya, gitu. FYP. Nah, itu kayak kalau kitanya pinter buat ngelihat celah di mana di situ kita bisa berkembang lewat FYP yang ada di TikTok ini, itu salah satu sisi positif yang bisa bikin kita buat lebih untung. Lebih untung, dapat endorse gitu. Itu salah satu contohnya. Karena Oke. zaman digital ini di generasi 4.0 itu emang di bidang kayak gini buat hal-hal yang kerja untuk lain-lain
lebih gampang di bidang ini gitu untuk ke depan. Di bidang konten kreator. Iya, dan itu keuntungannya tuh emang benar-benar besar banget. Bahkan salah satu keuntungannya tuh yaitu tadi kita bisa gampang terkenal Yeah. FYP. Kedua, kita juga bisa bisnis di sana, ya kan? Jualan-jualan ya? Jualan-jualan kan sekarang TikTok juga kayak ada TikTok Shop gitu ya kan. Oh, Yang iya. klik keranjang kuning Oh, gitu ya iya. kan. Nah, itu Cek juga keranjang kuning. itu juga jadi salah satu daripada orang promosi kan, promosi video Mahal. kayak Shopee gitu mahal belum apa segala macam. Di TikTok gampang. Itu keuntungan kedua. Keuntungan ketiga juga TikTok kayak banyak ilmu yang bisa kita dapat. Tergantung Contoh? kita ya. Contoh gini, waktu gue lagi scroll TikTok dan nggak sengaja nemu videonya Rofi apa siapa tuh. Dia tuh kayak tutorial Premiere, tutorial tentang apa sih? Yang triangle exposure gitu, yang kamera tuh, yang gitulah. Oh iya. Ada Angle-angle. juga- Iya, TPG gitu. Ada juga teknik dia pengolahan ngasih tahu gambar. teknik kayak tips-tips buat lagi ngedit di Adobe segala macam. Itu Ilmu yang sangat bermanfaat. Iya, coba pikir. Orang zaman dulu nggak punya HP, nggak bisa TikTok, mau nyari ilmu di mana? Sekarang kita cuman rebahan kayak gini. Scroll langsung nemu ilmu. dan itu bisa jadi duit cuman sekarang. iya. Itu salah satu keuntungannya itu di situ. Tapi Jadi- tergantung kita menggunakan Nah, aplikasi tadi itu sendiri. Tergantung kita sendiri, kita bisa nggak nih dapetin keuntungan atau enggak gitu. Jadi menurut gua jangan dibilang untung bisa banget malah. Bisa banget. Tapi kalau dibilang nggak keuntung juga itu tergantung kita sendiri. Jadi kalau tadi lo nanya apa sih keuntungannya, itu tadi tergantung kita sendiri buat ngedapetin semua ini gitu. Oke. Kalau kelebihan dan kekurangannya? Kekurangannya nih. Iya, kekurangannya. Kekurangannya yang tadi gue bilang. Apa Karena tuh? segitu bebasnya ini aplikasi, Iya. segitu gampangnya ini aplikasi, ketika kita gampang dapetin hal yang baik, kita juga gampang dapetin hal yang buruk. Contoh hal yang buruknya apa? Contoh Sisi gini, negatif. Sisi negatifnya gini, TikTok dipakai sama semua kalangan. Iya. Dari mulai anak kecil, orang dewasa, sama orang tua. Jadi banyaknya tercampur aduknya nih, semua hal yang negatif, positif segala macam. Tergantung gimana kita nyarinya. Ketika ada anak kecil nonton video orang dewasa yang mereka nggak ngerti, itu akan merubah pola pikir mereka. Gitu. Oh, sudah Itu dewasa dampak- sebelum dampak waktunya. buruknya itu. Contoh gini, orang dewasa ngobrolin tentang, mohon maaf ya, hal yang nggak bener lah. Misalkan tentang rokok. Ya. Anak kecil nonton, dia akan merubah mindset mereka. Jujur itu yang gue rasain ketika gue nonton seseorang, bahkan kita ngelihat atau dengerin orang ngobrol, ketika dia ngomongin soal sesuatu, kita pasti kayak ngerasa, ih kok ngobrolin soal itu gimana sih, penasaran. Iya. Itu dampak buruknya kayak gitu ya buat anak kecil ya, terutama itu pertama buat anak kecil dampak buruknya. Apalagi anak kecil kan suka banget penasaran ya. Nah itu dia, itu apalagi umur-umur anak kecil tuh yang gampang buat penasaran buat suatu hal yang baru ya kan. Iya, benar sekali. Itu dia yang pertama ya. Yang kedua, dampak buruknya juga ya tadi merusak generasi. Merusak Tergantung kita generasinya dari segi Oh. mananya nih, Kak? Contohnya gini ya, lihat deh, setelah adanya TikTok, digampangkannya orang untuk terkenal, digampangkannya orang, dimudahkannya orang buat ngebawa budaya barat, ngebawa Iya. dampak negatif. Coba sekarang lu lihat ke kafe deh, bandingin sama dulu. Kenapa? Oh iya, kenapa Sekarang tuh? ke kafe banyak cewek-cewek yang pakai baju mohon maaf agak terbuka. Kalau dulu mungkin Kalau dulu cewek-cewek di mereka Indonesia masih segan, tertutup ya? Tapi masih tutup. Jadi intinya dampaknya itu berbahaya banget buat generasi muda. Intinya jeleknya tuh itu dua itu. Gitu aja sih. Jadi budaya dari luar tuh gampang banget masuk ke Indonesia karena TikTok ini. Itu kejelekannya dari TikTok tuh di masa Keburukannya itu. anak-anak SMA dan generasi itu tuh itu. Oh, Itu iya. aja sih. Udah. Itu aja. Keburukannya nggak ada lagi? Inti garis besarnya inti itulah yang Itu ya. Oke, terima kasih Kak Reni sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast kita pada hari ini. sama-sama. Semoga informasi-informasi yang didapatkan dapat bermanfaat juga, dan kita juga tahu lebih banyak tentang kelebihan dan kekurangan TikTok dan dapat Menyaring lah ya. menyaring Itu ya, juga. dapat menyaring lagi informasi-informasi yang baik atau yang buruk dari TikTok. Oke, segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa ikutin kegiatan kita hanya di KBM Prosisi.